5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajarnya. Kali ini kita akan belajar bersama Ustadz Rizky. Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3 dan juga 4. Perhatikan dengan baik, fokus dan semangat. Selamat belajar. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Hayo, siapa anak-anak Ustadz yang suka makan buah tomat? Anak-anak Ustadz bisa mengkonsumsi buah tomat untuk menjaga kesehatan mulut dan juga gigi. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Siapa yang tahu seperti apa pohon kelapa? Isi buah kelapa bisa kita makan. Lalu air kelapa bisa kita minum. Rasanya sangatlah segar. Sedangkan daunnya bisa kita jadikan ketupat. Dan lidinya bisa dijadikan menjadi sapu lidi. Bahkan batangnya bisa kita gunakan sebagai bahan bangunan. Banyak sekali manfaat dari pohon kelapa ini. Tahukah anak-anak Ustadz asal mula buah kelapa? Mari kita dengarkan dongeng berikut ini. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, tiba-tiba dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, itu tadi cerita dongeng asal mula buah kelapa. Ini cuma cerita dongeng. Dongeng ada cerita yang tidak asli, cerita yang hanya berupa hayalan. Cerita ini bersumber dari Kitnesia.com. Nah, setelah mendengar cerita dongeng tadi, siapa kira-kira anak Ustadz yang tahu pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa tadi? Ya, pesan yang pertama adalah kita tidak boleh ingkar janji.
Laki-laki tadi sudah ingkar janji kepada penyihir sakti dengan membuka kotaknya sebelum sampai di rumah. Pesan yang kedua adalah kita harus patuh terhadap aturan. Laki-laki tadi tidak patuh pada penyihir sakti. Dia membuka kotaknya lebih dulu. Nah, Ustadz harapkan anak-anak Ustadz bisa belajar dari cerita dongeng ini, yaitu tidak boleh ingkar janji dan harus selalu patuh terhadap aturan yang ada. Dayu, Edo, Siti, dan Benny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan juga tarian. Sekarang silakan anak-anak Ustadz buka buku temanya halaman 27 sampai halaman 30. Di halaman 27 ada dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Anak-anak Ustadz baca dongengnya dengan baik dan fahami isinya. Dalam sebuah dongeng ada yang namanya tokoh dan juga karakter. Ayo, siapa anak-anak Ustadz yang tahu apa itu tokoh dan apa itu karakter? Tokoh adalah individu yang mengalami peristiwa dalam cerita atau orang yang ada di dalam cerita tersebut. Itu disebut dengan tokoh. Sedangkan karakter adalah sifat yang dimiliki tokoh dalam cerita. Misalnya ada yang sifatnya baik, ada yang suka menolong, ada yang pemarah, dan lain-lain. Itu disebut dengan karakter. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga di dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin minta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Ya, benar. Dayu harus meminta maaf kepada ibu. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain pun akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Selanjutnya, kita akan belajar matematika, materi operasi hitung penjumlahan. Fokus dan pahami baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajarnya. Oke, hari ini kita akan belajar operasi hitung penjumlahan. Silahkan anak-anak Ustadz buka buku tema 2-nya halaman 23. Di halaman 23 ada Ayo Berlatih. Ustadz akan bacakan teksnya. Silahkan anak-anak Ustadz buka bukunya dan juga perhatikan bacaan yang ada dalam buku. Ustadz bacakan. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk. Jadi truknya ada 2. Truk yang pertama berisi kelapa. Berapa isinya? Truk yang pertama isinya ini kelapanya misalnya. Truk yang pertama berisikan 425 buah kelapa. Ini adalah truk nomor 1. Truk yang kedua kelapanya. Truk yang nomor 2 isinya juga kelapa, tapi totalnya yang dibawa oleh truk nomor 2 itu ada 590 buah kelapa. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah jumlah kelapa yang ada pada truk pertama dan truk kedua? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan dijumlahkan. Kita hitung ke bawah. 425
ditambah 590 sama dengan berapa? Saya yakin anak-anak Ustadz sudah lihai sekali dalam menghitung penjumlahan ke bawah. Kita hitung bersama. 5 ditambah 0 sama dengan berapa? 5. 2 ditambah 9 berapa? 2 ditambah 9. Dalam otak anak Ustadz 2. Taruh 2, tambahnya 9. Habis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 2 ditambah 9 sama dengan 11. 1 kita taruh sini, satunya kita simpan ke atas. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis 10. Maka totalnya adalah 1015. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Sama sampai di sini. Oke, kemudian misalnya kita balik truk pertama yang awalnya 425, jadi kita ganti menjadi 590 kelapa di truk pertama. Di truk kedua isinya 425. Kita tukar, kita balik. Yang awalnya truk 1 425, truk 2 590, kita tukar. Sekarang kita hitung berapakah jumlahnya jika truk 1 yang 590 dan truk 2 425. Berapa totalnya? Kita hitung dengan cara yang sama. Oke, truk 1 ada 590. Truk 2 425. Terbalik dengan yang tadi. 0 ditambah 5 sama dengan berapa? 5. 9 ditambah 2 11. 1 simpan 1. 1 ditambah 5 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Kita taruh di bawah agak kecil. 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Samakah? Sama. Jadi penjumlahan jika dia ditukar hasilnya akan tetap sama. Misalnya kita hapus. Untuk lebih mudah kita pakai angka yang kecil dulu. Misalnya 10 ditambah 5 sama dengan berapa? 10 ditambah 5. Di otak anak Ustadz 10 tambah 5, jarinya 5. Habis 10 berapa? 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Sekarang coba kita balik 5 nya ke sini ditambah 10. Kita tukar 5 ke depan, lanjut ke 10 di sebelah sini. 5 ditambah 10 berapa? Di otak anak Ustadz ada 5. 5, jarinya 10. Habis 5 berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasilnya sama? Ya, hasilnya sama. Jadi jika ditukar tetap hasilnya 15. 10 ditambah 5, 15. 5 ditambah 10 juga 15. Maka 10 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 10. Sama apa? Sama-sama hasilnya adalah 15. Paham? Coba kita dengan contoh yang lain lagi. Misalnya 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 5. Kita balik 2 nya ke depan. 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 5. Sama jumlahnya 5 walaupun dibalik. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Paham? 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Sama-sama apa? Sama-sama hasilnya 5. Paham? Saya yakin ini mudah dipahami oleh anak-anak Ustaz. Ya, kita coba dengan contoh yang ada di buku. Misalnya 535 ditambah 400
sama dengan titik-titik berapa? Kemudian kita balik, 400 ditambah 535 sama dengan titik-titik-titik. Kita hitung dulu yang pertama. 535 ditambah 400. Tambah. 5 ditambah 0 berapa? 5. 3 ditambah 0, 3. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Maka 535 ditambah 400 sama dengan 935. Sekarang yang di bawahnya dibalik, 400-nya ke depan, 535 ditaruh ke belakang. Kalau cuma dibalik berarti hasilnya pasti sama. Nggak perlu anak-anak Ustadz hitung lagi, pasti hitung hasilnya adalah 935 sama dengan di atas. Kenapa? Karena angkanya cuma dibalik, yang awalnya di depan jadi ke belakang, yang awalnya di belakang jadi ke depan. Maka 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535. Apa samanya? Sama-sama hasilnya adalah 935. Paham? Saya yakin anak-anak saya bisa memahami apa yang diajarkan hari ini. Untuk latihan, jika ingin berlatih supaya lebih mahir, bisa pian buka halaman 25 pada buku temanya. Boleh untuk berlatih supaya bisa menjadi mahir. Oke, sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari Ustadz hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.